Ya, selamat siang. Saya Alberto Nepa, CGP Angkatan 9. Di samping saya, rekan saya yaitu Ibu Asista, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Di siang hari ini, saya akan melakukan observasi. Ya, selamat siang, Ibu. Siang, Pak Al. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Pak Al, bagaimana kabarnya? Ya, baik juga, Ibu. Ya, uh, pertama-tama Ibu, mungkin di siang hari ini kita akan melakukan percakapan observasi di mana untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan pra observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Apakah Ibu siap? Siap, Pak. Baik, pertama-tama uh, ingin saya tanyakan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas nanti seperti apa? Baik, Pak Al. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari tenses present continuous tense. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat memberi dan meminta informasi atau berdialog terkait kegiatan yang sedang dilakukan pada saat itu, tentang paling tidak tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu meliputi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu dengan cara mereka memahami materi present continuous tense, baik fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian pengembangan keterampilannya yaitu dengan cara mereka membuat poster yang nantinya dipresentasikan ke depan kelas. Baik, Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan, ya, Bu. Iya. Yang berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, metode, dan model pembelajaran. Baik, Pak Al. Strateginya saya media pembelajarannya saya gunakan slide PPT, kemudian gambar-gambar, dan juga kita nonton video pembelajaran yang berkaitan dengan present continuous tense. Kemudian metodenya yaitu mereka secara berkelompok berdiskusi, kemudian juga tanya jawab antara peserta didik, kemudian guru dengan peserta didik. Berikutnya model pembelajarannya yaitu PJBL, karena nanti di akhir pembelajaran mereka akan membuat poster yang dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Ya, baik, Ibu. Jadi di sini model pembelajaran Ibu yaitu PJBL dan metode diskusi tanya jawab, serta pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, ya, Bu. Iya, iya, Pak. Bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, media pembelajarannya yaitu selain menggunakan slide PowerPoint dan nonton video pembelajaran, saya juga berikan gambar-gambar beberapa aktivitas yang nantinya mereka tempel di kertas, kemudian mereka tuliskan itu gambarnya sedang bikin apa,
menggunakan tenses present continuous tense sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari nantinya. Ya, baik. Jadi pengajar pembelajarannya itu slide, video, gambar-gambar dan LKPD juga ya. Oh iya, iya Pak, dengan LKPD juga. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Sesuai jadwal, rencananya nanti tanggal 7 Maret Pak. Ya Bu, tanggal 7 Maret ya Bu. Iya. Nah, nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah Ibu melakukan kegiatan di dalam kelas atau observasi, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Apakah Ibu bersedia? Iya. Silahkan Pak, dengan senang hati. Ya, sebelum saya akhiri percakapan hari ini, Bu, mungkin apa yang Ibu dapatkan pada percakapan hari ini? Baik Pak Al, saya akan persiapkan lebih matang lagi, mulai dari LKPD-nya, kemudian dari media-media pembelajarannya, agar nanti pada saat saya masuk di dalam kelas, anak-anak dapat menerima dan memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Terima kasih Pak Al. Ya, sekian percakapan pra observasi kami. Setelah itu kami akan melakukan observasi di kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, friends, let's pray together. Please. Thank you, Fabiola. Class, how are you today? I'm fine too, thank you. I have a nice greeting for you. Let's do it together. 1, 2, 3, go. Tepuk semangat. Thank you, class. Sit down. Class, what did we learn on the last day?
Good morning, class. We want to practice our dialogue based on the picture. If there is no, I will close the presentation. Thank you. Kelas today, apakah kalian senang kelas kita hari ini? Yes! Do you have an idea? What do you want to do on the next meeting? Apakah kalian punya ide minggu depan ingin belajar apa? You don't have an idea? Okay. Class, next meeting we will learn about label. Okay, Fabiola, did your friend prepare together? Okay, friends, let's pray together. Finish. Okay, class, this is our class. Our class is and good morning and goodbye. Ya, selamat siang Ibu. Siang Pak Al, Ya, apa kabar? sehat. Ya, kita bertemu kembali setelah kemarin kita sudah melakukan observasi dan observasi di kelas, sehingga hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Iya Pak. Ya, dan sebelum mulai, bagaimana perasaan itu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih Pak Al untuk pertanyaannya. Perasaan saya lega karena saya bisa menyampaikan materi present continuous tense kepada peserta didik dengan cara ataupun metode yang saya belum pernah coba sebelumnya, karena sebelumnya saya pakai cara dan metode yang lain, kemudian saya terapkan yang kemarin itu ternyata berhasil. Salah satu buktinya ialah dari wajah anak-anak itu nampak Pak. Misalnya kalau pengalaman saya, misalnya mengajar materi yang sekiranya sulit dipahami, itu mereka ekspresinya itu tidak muncul seperti ceria, wajahnya itu sumringah gitu, itu kurang. Keluar dari kelas itu seperti masih ada tanda tanya, kebingungan yang di benak mereka. Tetapi kemarin yang setelah saya laksanakan itu kelihatannya sudah berhasil. Mereka pada proses pembelajaran itu terlihat aktif, terlihat ceria. Menurut saya itu salah satu bukti bahwa mereka sudah kasarnya tidak mengalami kebingungan lagi, walaupun mungkin 1-2 tuh tetap ada, tetapi kita masih bisa atasi itu. Ya, baik Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan, mohon maaf Pak, apakah ini berkaitan dengan budaya positif? Iya, bisa juga.
Kalau yang kemarin itu berkaitan dengan budaya positif, kesepakatan kelas Pak. Saya fokusnya karena selama ini saya mengajar, sebelum ada kesepakatan kelas, pada saat proses pembelajaran itu anak-anak sering keluar masuk ke kamar mandi misalnya. Apakah kamar mandi benar atau tidak perlu diselidiki, tetapi saya ingin meminimalisir itu. Kemudian pada saat pembelajaran di kelas, anak-anak kan sering kehilangan konsentrasi. Nah, itu juga menjadi fokus saya, bagaimana caranya agar anak-anak itu kita buat kesepakatan pada proses pembelajaran mereka bisa menyimak gurunya di depan itu dengan baik. Baik Bu, ya itu juga yang saya lihat pas observasi kelas setelah melakukan kesepakatan kelas. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah terjadi? Untuk pertemuan kemarin untuk budaya positif tentang kesepakatan kelas yang kita sudah buat, ternyata cukup efektif Pak, dan saya ingin kedepannya saya ingin mencoba atau menambah lagi kesepakatan kelas agar tidak hanya 2 poin tersebut, karena terus terang itu kan masih hal dari yang sederhana sekali dari 2 poin itu. Saya ingin kembangkan lagi supaya bisa bertambah, kemudian proses pembelajarannya itu lebih efektif lagi. Kira-kira seperti itu Pak. Tadi Ibu sampaikan yang Ibu rasa masih untuk disiplin positifnya masih sederhana ya Bu. Iya. Kira hal apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai peningkatan dalam penerapan disiplin positif di kelas? Baik Pak Al, rencananya berdasarkan pengalaman lagi Pak Al, ketika khususnya saya ketika masuk kelas itu sering sekali di dalam kelas itu sampah-sampah makanan, kemudian atau kadangkala rumput-rumput itu berceceran di lantai kelas. Kemudian saya ingin pancing anak-anak atau mungkin pantik mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apakah nyaman kita belajar di kelas dengan situasi misalnya lantainya kotor seperti ini. Saya ingin jawaban dari mereka. Harapan saya nanti mereka akan rasa tidak nyaman. Lalu kalau tidak nyaman, apa yang harus kita buat? Kesepakatan apa yang kita harus laksanakan supaya kedepannya kita proses belajar mengajarnya itu lebih nyaman lagi. Mungkin itu sih Pak terkait kebersihan kelasnya. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin yang berikutnya kira indikator pencapaian yang dianggap berhasil menurut Ibu itu seperti apa? Kesepakatan kelas yang kemarin yang sudah kita buat, berhasilnya itu ketika saya lihat ada perubahan Pak. Kemarin waktu dalam kelas berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa sebelum-sebelumnya itu ada saja alasan mereka untuk meninggalkan kelas, entah ke kamar mandi, apakah benar rasa ke kamar mandi atau mereka sebenarnya bosan dengan belajar atau kurang menarik. Saya menyampaikannya juga saya harus perlu pelajari lagi. Tetapi kemarin dengan saya juga menyampaikan materi dengan metode yang seperti itu ada perubahan, ada perbedaan. Anak-anak lebih tenang di kelas. Ada hanya 1-2 anak saja yang memang izin ke kamar mandi, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Menurut saya itu buah dari adanya kesepakatan kelas yang sudah dibuat, dan juga ada proses pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya.
Jadi uh, ada perubahan ya, Iya. di dalam kelas. Iya, Pak. Terus apa rencana Ibu ke depan untuk lebih meningkatkan lagi dalam peningkatan pembelajaran? Terkait disiplin positifnya atau Ya, untuk keseluruhannya. oh gitu. Sepertinya masih sama Pak, yang tadi saya ingin menambah lagi kesepakatan kelasnya. Jangan hanya tadi kan kemarin kan baru 2 aja, hanya 2 saja. Kemudian untuk proses belajar mengajarnya saya ingin coba lagi dengan metode yang lain, walaupun yang kemarin itu menurut saya itu sudah cukup berhasil, tetapi tidak berhenti di situ. Saya ingin kembangkan lagi, kira-kira kalau misalnya dengan media, dengan metode yang nantinya saya akan coba, apakah akan berhasil juga. Mungkin kira-kira metode apa yang Ibu akan gunakan untuk nantinya? Kalau misalnya untuk present continuous tense, mungkin bisa dengan role play atau kayaknya itu sih Pak, role play dulu atau beradegan. Jadi langsung mereka praktek, misalnya kalau kemarin kan saya masih kasih mereka berupa gambar itu mereka sedang berbuat apa, sedang bikin apa. Nanti kedepannya itu mungkin saya bisa langsung arahkan mereka mungkin ke kantor, Bapak Ibu guru sedang bikin apa, kemudian ke kantin ada sedang terjadi kegiatan apa, ke lapangan teman-teman sedang bikin apa. Kira-kira seperti itu Pak. Ya baik, mungkin saya sampaikan sedikit tentang kelas yang berlangsung kemarin, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan baik. Terus untuk area pengembangan di disiplin positifnya, Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas juga. Mungkin di sini yang perlu ditingkatkan lagi yaitu mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin kemarin sudah kelihatan diferensiasi konten itu sudah terlihat Ibu menggunakan media pembelajaran yang beragam, video pembelajaran, gambar-gambar, terus dan diferensiasi proses. Mungkin ada beberapa juga yang belum terlihat aktif ya Bu. Iya. Mungkin untuk kedepannya dalam proses pembelajaran diferensiasi ini, mungkin apakah ada yang ingin Ibu lakukan lagi? Ada Pak, yang saya ingin coba yaitu salah satunya, kalau kemarin kan masih produknya masih poster saja. Nah, saya ingin coba dari gaya belajarnya. Misalnya yang ada di bayangan saya ya Pak, nanti tolong dikoreksi. Misalnya present continuous tense itu kan kemarin masih gambar, kemudian medianya jadinya poster gitu wujudnya. Nah, ingin saya coba nantinya itu pakai yang aplikasi, misalnya kayak Canva gitu. Jadi ya anak-anak nanti saya kirim ke HP-nya mereka, atau kirim ke HP-nya mereka, atau mereka mencari gambar sendiri kemudian mereka buat sendiri. Jadi lebih beragam. Kalau yang kemarin kan saya kasih gambar saja berdasarkan saya gitu, tidak berdasarkan keinginan anak. Nah, berikutnya itu supaya mereka cari gambar sendiri, kegiatannya apa yang mereka suka, kemudian mereka jelaskan sendiri itu mereka bikin apa, seperti itu. Jadi nanti wujudnya bukan hanya poster tetapi juga berupa soft file ya Pak, yang nanti kita bisa tampilkan di layar hasil karyanya mereka. Baik Bu, berarti itu berdasarkan minat anak-anak ya Bu? Iya Pak. Ya, kira
eh, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Ini kan kemarin baru di kelas A, nanti coba saya ingin terapkan lagi di kelas B, di kelas C. Tetapi sebelum itu saya ingin terapkan juga yang kemarin itu di kelas B, di kelas C. Nanti berikutnya kita sama-sama coba lagi di semua kelas begitu, Pak. Oh, iya. Kira-kira ada jangka waktu nggak untuk dalam pencapaiannya? Apakah Ibu mematok berapa lama untuk mencakup semuanya? Paling tidak untuk satu kali pertemuan itu untuk menerapkan yang kayak kemarin di kelas itu. Paling tidak 2 lah, maksimal 3 kali pertemuan. Oh iya, ya, baik Bu. Terima kasih untuk observasi hari ini. Mungkin untuk kedepannya, di mana Ibu sudah merencanakan dalam proses pembelajaran untuk pembelajaran diferensiasi dan disiplin positif, untuk kedepannya semoga Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Pak Al. Saya juga ingin terus belajar dari Pak Al, walaupun misalnya ketika nanti kedepannya ada kendala, tetap saya akan berkolaborasi dengan Pak Al, karena pasti Pak Al sudah pernah mendapatkan selama Pak Al di pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menantikan cerita-cerita Ibu selanjutnya. Terima kasih lagi Bu. Selamat siang. Siang Pak Al. Terima kasih Bu Sista, Iya. Pak Al. Ya, saya sudah diizinkan ya menyaksikan proses coaching pasca observasi. Bagaimana menurut Pak Al nih performanya Pak Al tadi pada saat coaching Bu Sista? Sudah naik level kah masih di tempat yang sama? Menurut Pak? Tadi Pak menilai berapa ya levelnya Pak? Mungkin sebelumnya, kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin di bawah 50. Kalau sekarang Pak? Mungkin sudah di atas 50. Kira-kira berapa Pak di atasnya itu? Kemungkinan 75 lah. Oh, 75. Oke. Kenapa Pak merasa bahwa Pak masih di posisi 75? Mungkin saya sadar juga karena masih banyak hal-hal yang perlu harus saya pelajari, mana mungkin harus, kalau dalam posisi mendengar aktif mungkin saya sudah sangat dalam performance mendengar aktif, mungkin saya sudah bisa. Mungkin ingin saya pelajari lagi tentang bagaimana untuk buat lagi pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Berarti nanti ke depannya tuh sudah ke level yang pertanyaan berbobot Pak ya, dan mudah-mudahan sampai memberdayakan coaching nanti ya. Oke. Boleh Pak, saya minta izin menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya, tadi saya mengamati pada saat proses coaching berlangsung, saya melihat bahwa coach sendiri tidak merasa digurui, tapi merasa setara Ibu ya. Betul, merasa seperti itu Bu ya. Oke, di situ juga ada terjadi percakapan dua arah, yang mana saya melihat Pak Al cukup bagus dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, begitu. Apakah seperti itu Bu Sista? Iya Bu. Oke. Nah selanjutnya, tapi itu standar yang Pak sampaikan tadi, mungkin kedepannya kita memang menaikkan standar itu tidak bisa instan begitu Pak ya. Jadi butuh proses dan butuh latihan. Jadi pertanyaan berbobot itu tidak harus kita susun, tapi memang kita dari banyak berlatih, dengan sendirinya kita bisa menggali kompetensi yang dimiliki dari si coach sendiri, sehingga dari kita pertanyaan menuntun itu membuat coach menemukan
solusinya Solusi. sendiri. Iya, oke. Nah, tadi saya melihat Bapak juga sudah sangat karena memang Pak maunya saya melihat dari kompetensi mendengar aktif Pak ya. Tadi Bapak juga saya melihat sangat fokus sehingga apa yang menjadi jawaban Bu Sista bersambung Bu ya. Ya. Jadi terarah karena dari jawaban itu kita gali kembali sehingga ada pemikiran-pemikiran baru yang muncul sebagai solusi ya, solusi dari hambatan yang dihadapi. Nah, tapi di sini juga ada hal yang mungkin masih perlu dikembangkan Pak ya, perlu dikembangkan di akhir daripada proses coaching. Tadi saya melihat Pak Al tidak meminta untuk coaching menyimpulkan sendiri hasil diskusi itu. Apa yang didapatkan dari percakapan itu, insight-nya Pak, insight dari percakapan itu si coach itu mendapatkan apa hasil dari coaching itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya lihat dari hasil pengamatan saya. Untuk overall-nya sudah it's okay. Nah, sekarang saya mau minta pendapatnya Pak Al nih, dari diskusi ini apa yang terbayang dari Pak Al untuk meningkatkan performanya Pak ke depan untuk proses coaching selanjutnya. Untuk performance ke depan mungkin lebih menggali lagi, terus hingga terjadi percakapan yang dua arah, mungkin hingga coach bisa menemukan solusinya sendiri, dan juga mungkin seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, untuk di akhir mungkin dapat menanyakan apa yang didapat oleh dari percakapan hari ini. Karena memang sebenarnya bukan percakapannya tapi goalnya. Iya, goal dari percakapan itu. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Pak mau mulai dari rencana Pak peningkatan? Untuk mau memulai mungkin saya akan mungkin terus berlatih lagi. Mungkin bila ada teman yang bersedia untuk di supervisi atau diobservasi, saya bersedia, atau mungkin teman yang membutuhkan meminta untuk menjadi coaching, saya bersedia untuk membantu. Jadi kapan aja, dan pastinya rekan sejawat ya Bu ya, rekan sejawat ya satu sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan rekan sejawat yang dari luar sekolah juga bisa Pak, artinya yang masih sejenjang gitu ya Pak ya. Nah, siapa kira-kira untuk peningkatan kompetensi itu yang menurut Pak bisa membantu Pak, itu siapa? Mungkin rekan-rekan sejawat juga bisa membantu, terus rekan-rekan CGP, mungkin Ibu sendiri sebagai pengajar praktik juga, dan kepala sekolah. Ya, bagaimana perasaannya Pak ketika saya memberikan masukan tadi? Apakah diterima sesuai atau memang ada sanggahan gitu Pak? Terima kasih untuk masukan dari Ibu. Mungkin saat Ibu menyampaikan masukan tadi itu baru saya tersadar, oh ternyata saya lupa yang ini. Iya, karena goalnya itu yang harus disampaikan oleh si coach, bahwa proses coaching itu sudah mendapatkan hasil. Oke, mungkin begitu. Terima kasih Bu Sista, terima kasih Pak Al. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa terus saling belajar, berbagi praktik baik demi kemajuan pendidikan pastinya ya. Kita profesi guru ya, pasti semuanya yang kita lakukan itu bagaimana untuk berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.